A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh, yang saya cintai dan yang saya banggakan, khususnya keluarga besar Persaudaraan Setia Trate, dan yang saya muliakan kepada seluruh umat dimanapun Anda berada. Pada hari ini, pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memberikan sebuah materi, yaitu ilmunya Allah dan ilmunya manusia, hayatnya Allah dan hidupnya manusia. Berkaitan dengan tema di atas, pastinya ada yang membuat bertanya-tanya atau penasaran, ada pula yang menganggap hal ini adalah biasa-biasa saja. Entah mungkin hanya meremehkan, atau mungkin sudah tahu, atau mungkin bahkan belum mengerti sama sekali. Semoga dengan tema ini membuat kita semuanya paham dan mengerti bahwa yang sebenar-benarnya keesaan itu, alias kesetiaan hati manusia, di mana manusia ini dengan tujuan mengesahkan Tuhan atau mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, biar tidak gagal paham, silahkan panjenengan semuanya ikuti sampai dengan selesai. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya ilmu itu secara lugat, ilmu itu adalah mengerti. Allah itu mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Bahwasanya Allah atau Tuhan itu mengetahui seluruh alam ini, baik yang secara gaib ataupun yang secara nyata, baik di luar hatimu, bahkan di dalam hatimu sendiri, baik secara rahasia atau tidak. Tuhan itu maha mengetahui, maha mengerti tentang segala-galanya, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Ilmu adalah secara istilah mengertinya dirimu dalam segala aspek apapun, itu adalah merupakan bentuk mengertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak mengerti isi hatimu, dan mengertinya dirimu terhadap sesuatu apa yang ada di dalam hatimu, hakikatnya bukan
bukan ngerti hamba, tetapi ngertinya hidup, yaitu yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah dirimu sudah sampai di situ atau belum? Itu permasalahannya. Terkadang belum mengerti, tidak mau mengerti. Terkadang belum paham, dipahamkan, tidak mau dipahamkan. Bahkan dikasih tahu, tidak mau tahu. Karena yang dipelajari hanya jasmaniah. Khususnya untuk saudara-saudaraku, hanya pencaknya saja yang diajari. Kami melupakan tentang ajaran-ajaran kerohaniannya. Ya semuanya pilihan. Karena semuanya adalah hidayah. Karena manusia ini memilih mau selamat dunia akhirat atau tidak, terserah. Karena manusia ini memilih, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jasmani, ada yang rohani. Terserah kita. Karena namanya keselamatan dunia akhirat itu tidak ada paksaan. Karena semuanya yang merasakan diri sendiri. Pada hakikatnya kita hanya mengingat. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kembali kepada tema yaitu ilmunya Allah dan hayatnya Allah, atau ilmunya manusia dan hidupnya manusia. Kembali kepada tema. Apakah dirimu itu sudah sampai di situ atau belum? Dalam hatimu yang merasakan punya Allah atau punya makhluk? Kalau masih punya makhluk, maka itu belum bisa dikatakan mengerti tentang sifatnya ilmu. Dalam hatimu mengerti tentang sesuatu yang orang lain mungkin tidak mengerti, atau orang lain itu mengerti, itu merupakan bentuk ngertinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok makin pusing mas mendengarkannya? Ya, jangan gunakan akal, tapi gunakanlah hati. Ada bahasa bijak. Sesungguhnya orang yang dikatakan orang yang mengerti adalah orang yang bodoh. Selama orang itu mengaku dirinya mengerti, selama orang itu mengaku dirinya sudah makrifat, selama orang itu mengaku hambanya tahu yang segala-galanya, justru itu hakikatnya orang itu yang tidak mengerti alias bodoh. Terkadang seperti kita temukan di masyarakat. Ini terkadang. Kalau ada wali, kalau ada seorang wali yang mengaku-ngaku dirinya wali, sesungguhnya orang itu bukan wali. Justru seorang wali itu
dia sendiri sudah tidak merasa wali. Bingung kan? Kalau dirinya hamba ini sudah merasa tingkatannya 1, 2, 3, sampai 4 dan seterusnya, pengakuan hambanya masih seperti itu, berarti keimanannya, kerohaniannya, kalau bisa dikatakan di dalam organisasi keesaannya ya belum sampai. Karena sesungguhnya jika hamba yang bilang atau hambanya ini yang merasa akunya sudah paling tinggi, itulah orang yang belum mengerti. Karena sesungguhnya yang paling mengerti, yang paling hebat, yang paling segala-galanya hanyalah Tuhan, bukan diri manusia ini. Kenapa diri kita merasa mengerti? Itu persoalannya. Kenapa kita harus merampas sifatnya Allah, yaitu ilmunya Allah? Sifat wajibnya Allah itu kenapa dirampas? Lalu apa sifat wajibnya manusia atau makhluk ini? Ya, sifat wajibnya makhluk ini atau manusia ini adalah bodoh. Kalau Allah itu sifat wajib ilmunya itu mengerti, kalau manusia sifat wajibnya bodoh. Itu seharusnya manusia ini. Tetapi kebanyakan manusia menganggap dirinya mengerti, memiliki ilmu yang segala-galanya. Padahal yang harus mengerti, yang mengerti ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya bentuk ngertinya dirimu terhadap sesuatu, apapun itu hakikatnya adalah ilmunya Allah. Lawannya ilmu itu adalah bodoh. Bodoh bagi manusia atau bagi makhluk. Karena sifat wajibnya Allah itu adalah ilmu atau mengerti. Dan bodoh itu adalah sifatnya makhluk atau manusia. Ini yang perlu digarisbawahi. Jika orang itu semakin merasa pintar, jika orang itu semakin merasa bisa segala-galanya, merasa paling alim, merasa hafal kitab, merasa hafal hadis, dan lain-lain sebagainya, aku nih hamba, maka sesungguhnya itu adalah bodoh. Lalu bagaimana, Mas, bisanya kita tidak salah? Bisanya engkau atau kita harus melepaskan keakuan hambanya ini. Tapi tanamkanlah di dalam dirimu yang mengerti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri ini lepaskan keakuannya hamba ini yang bisa. Lepaskan keakuan hamba ini yang mengerti tentang ilmu. Tapi tanamkan di dalam hati bahwa yang mengerti ini hanyalah Allah atau
Yang paham tentang ilmu adalah hanya Tuhan yang maha segala-galanya. Itulah saudara-saudaraku tentang yang pertama, yaitu ilmunya Allah atau ilmunya manusia. Bahwasannya apa yang engkau miliki, segala pengetahuan, segala pengertian, segala kehebatan, itu sesungguhnya hanyalah milik Allah. Jangan engkau akuin sebagai engkau hamba yang bisa segala-galanya, tapi tanamkan dalam hatimu yang segala-galanya hanyalah Allah. Atau bisa saya katakan, dialah hidup yang segala-galanya. Hidup di mana? Hidup di dalam dirimu itu dan di luar dirimu, yang sudah kefanaan, yang sudah tidak mengakui dirinya ini yang bisa segala-galanya. Semoga saudara-saudaraku paham dan mengerti tentang ilmu keesaan atau mengerti tentang ilmu kerohanian yang sesungguhnya. Lalu kita menginjak di masalah hayat. Hayat itu bahasa Indonesianya adalah hidup. Dan hayat ini adalah ada 4 unsur. Yang pertama zat, yang kedua sifat, yang ketiga nama, yang keempat adalah af'al atau perbuatan. Yang dimaksud zat itulah yang disebut nama ruh di dalam diri. Yang dimaksud sifat yang disebut manusia. Yang dimaksud nama adalah yang disebut nama manusia itu. Yang dimaksud af'alullah atau perbuatan Allah, itulah yang disebut perilakunya manusia. Semoga panjenengan semuanya bisa memahami. Dan 4 perkara itu bila dijadikan satu disebut hidupnya Allah, atau yang disebut hidup alias hayat. Lalu pertanyaannya, hidup yang bagaimana? Ada bahasa Sang Maha Hidup, dan ada pula bahasa ada yang menghidupi dan yang dihidupi. Itulah keterangan-keterangan di masyarakat pada umumnya. Kita lihat bersama atau kita ingat-ingat bersama, yaitu di mana di surat Al-Mulk ayat 2 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi, lupa saya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, itu saudara-saudaraku, kebetulan saya ingat, di mana Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah atau siapa di antara kalian amalnya yang lebih baik?
dan Dia Maha Pengampun. Itu saudara-saudaraku kalau tidak salah. Bahwasanya manusia ini memang diberikan ujian. Bentuk-bentuk ujian. Itulah terkadang manusia itu tidak paham. Dia merasa punya ilmu, dia merasa punya yang hidup. Nah itulah. Ya karena memang ujian. Coba kita perhatikan. Ujian itu di sekolah atau di mana saja pasti sulit bagi yang tidak bisa. Tetapi bagi yang bisa, ya pasti dianggap mudah. Siapa yang tidak bisa? Orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Siapa yang bisa? Itu dia orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa yang mendapatkan petunjuk? Siapa yang tidak mendapatkan petunjuk? Yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang mau memahami tentang kerohanian seperti ini. Apa-apa yang disampaikan oleh nabi-nabi atau rasul-rasul kita. Apa-apa yang disampaikan oleh kekasih-kekasihnya Allah. Siapa yang tidak yang mendapatkan hidayah dan tidak, ya itu bisa kita lihat bersama. Ya, tapi semuanya itu terserah karena namanya kerohanian adalah pilihan. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, bahwasanya manusia ini adalah mati alias tidak hidup. Karena hidup katanya sebab dihidupkan. Padahal kalau dari sisi sebab dihidupkan itu masih kategori iman yang belum sempurna. Karena merasa dihidupkan. Ada yang bilang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya pasti mengerti jati dirinya ini siapa. Itu pun sudah saya sampaikan di makalah atau video-video saya sebelumnya. Di situ panjenengan bisa lihat bersama atau bisa ulang lagi. Siapa tahu dirinya pasti mengenal Tuhannya dengan judul seperti itu. Silakan. Karena kami mungkin hari ini tidak mungkin saya ulangi lagi karena pada materi hari ini adalah ilmu dan hayat. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bahwasanya untuk mengetahui hidup, engkau harus melakukan uzlah, bertapa, meditasi, kholwat, atau mungkin kesah, dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Intinya untuk menenangkan hati ini, menenangkan diri ini di dalam melakukan perjalanan menuju hidup atau menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dilakukan. Kholwat, meditasi, itu harus dilakukan. Baik secara khusus ataupun secara umum. Secara khusus bisa menyendiri, secara umum bisa dilakukan dalam keadaan ramai atau dalam aktivitas apapun. Yang terpenting lakukan secara terus-menerus, yaitu zikir sirul asrar. Bahwa meyakini, mengimani yang hidup ini hanyalah Allah. Mutlak. Yang hidup hanyalah Allah, bukan hidupnya manusia atau hidupnya seorang hamba. Kenalilah dirimu sebelum engkau mengenal Tuhanmu. Jika engkau mengenal dirimu, pasti engkau mengenal Tuhanmu.
bukan bentuk fisik ini, jasmaniah ini, tapi rohanimu yang sudah kefanaan atau sudah bertajalli. Jika kita masih meyakini bahwa semua kita ini hidup, itu artinya iman kita masih muter-muter di sekitar syariat dan tarekat saja. Ya, semoga mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya pada paham dan mengerti. Jangan gunakan akal ini, tapi gunakanlah hati ini. Perenungan. Bicaralah dengan hati, karena rohani itu letaknya di dalam, bukan di luar. Jadi kalau akal yang di luar, kalau di hati ini di dalam rasa iman. Naikkanlah imanmu, naikkanlah tauhidmu dari la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta wa ana. Dengan cara berholwat, dengan cara selalu berzikir, dengan selalu mengingat bahwa yang segala-galanya yaitu hanya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, bahwasanya pertemuan pada hari ini dengan tema ilmunya Allah, ilmunya manusia, hayatnya Allah, dan hidupnya manusia. Pada kesimpulannya adalah bahwa hakikatnya yang sebenarnya, yang mengerti, yang memiliki ilmu mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia, kita makhluk, jangan sekali-kali merasa diri hamba ini yang segala-galanya punya ilmu, yang segala-galanya mengerti. Itulah kuncinya. Jangan sekali-kali kita merasa yang memiliki ilmu segala-galanya. Karena yang memiliki ilmu mutlak hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, dengan tema tadi, yaitu hayatnya Allah dengan hidupnya manusia, bahwa Sang Maha Hidup itu hanyalah Allah, yang hidup itu kekal segala-galanya adalah Allah, bukan manusia ini. Manusia ini sebetulnya mati alias tidak hidup. Semoga panjenengan mengerti, semoga panjenengan memahami. Silakan jika tidak memahami atau tidak mengerti, bisa lihat-lihat video saya sebelumnya, karena mungkin untuk hari ini tidak mungkin saya mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang kemarin sudah saya sampaikan. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan pada hari ini ilmu yang sedikit saya sampaikan menjadikan manfaat di kehidupan sehari-hari, bisa dijadikan sebuah laku di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita semuanya bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah atau mungkin dianggap keras, itu semata-mata saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nasibi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.